Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi matematika dan pendidikan matematika dengan dosen pengampu Dr. Ruth M. Simanjunta, MSI, di mana kelompok 4 ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah Melda Melina Siska Marpaung, dan yang kedua saya sendiri, Niskah Pardede. Langsung saja, pemaparan pertama kami adalah mengenai ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi berasal dari kata Yunani. Yang pertama itu kata ontos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu being, yang mempunyai arti ada. Kata kedua adalah logos, yaitu logic, yang artinya pemikiran. Jadi, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada atau dapat dikatakan ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yakni berorientasi pada dunia empiris. Selanjutnya, ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan objek yang ditelaah dalam matematika. Contohnya adalah pengertian, definisi, aksioma, dan teorema-teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut, serta teori-teori ilmuwan beserta metode-metode penemuannya. Yang kelanjutannya, ontologi pendidikan matematika. Ontologi pendidikan matematika merupakan hal-hal atau aspek dalam proses pembelajaran matematika yang bersifat ada atau konkret. Dalam pendidikan matematika, proses pembelajaran matematika memiliki beberapa hal yang bisa dijadikan contoh dalam ontologi pendidikan matematika, yaitu minat belajar siswa, gaya belajar siswa, konsep diri guru, konsep diri siswa, hubungan komunikasi guru ke siswa atau siswa ke guru, baik secara formal ataupun secara normatif. Yang berikutnya, pembahasan kita yang selanjutnya adalah apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani epistem, artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Istilah epistemologi pertama kali dipakai oleh J.F. Ferrier. Epistemologi merupakan bagian dari filsafat yang membicarakan pertama tentang terjadinya pengetahuan. Yang kedua, sumber pengetahuan. Yang ketiga, asal mula pengetahuan. Yang terakhir, batas-batas, sifat-sifat, dan kesahihan pengetahuan. Pendapat kedua kami ambil menurut Richie Calder. Epistemologi itu ialah kegiatan mengamati sesuatu. Epistemologi itu mempertanyakan bagaimana sesuatu itu ada. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu ada. Dan yang terakhir, apa perbedaan sesuatu itu dengan yang ada. Jadi, pengertian epistemologi menurut kedua pendapat itu disimpulkan merupakan ilmu yang membahas tentang kebenaran atau cara mendapatkan kebenaran. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Melda Melina Siska Marpaung. Kepada Melda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Niska. Saya akan lanjutkan mengenai epistemologi matematika. Apa itu epistemologi matematika?
Epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya, seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga, pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Epistemologi pendidikan matematika. Epistemologi pendidikan matematika merupakan ilmu filsafat yang mempelajari keaslian atau validitas sifat-sifat pendidikan matematika, serta keaslian atau kebenaran aspek-aspek yang tercakup dalam proses pembelajaran dan pengajaran matematika. Contohnya, seperti membuktikan penyebab minat belajar siswa rendah. Misalnya, apakah konsep dasar siswa rendah, atau apakah cara mengajar guru yang monoton, atau apakah media belajar kurang menarik. Nah, kemudian ada lagi contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Awal mula kita tahu suatu benda itu adalah kursi melalui panca indera kita. Nah, setelah itu kita mulai melakukan analisa oleh akal. Nah, akal kemudian mengkategorikan sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Nah, inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya, apa itu aksiologi? Nah, aksiologi berasal dari kata aksios, yang berarti bermanfaat. Ketika kata tersebut ditambah dengan kata logos, berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Jadi, aksiologi adalah kajian atau teori tentang nilai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, aksiologi matematika. Apa itu aksiologi matematika? Aksiologi matematika merupakan ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi mengkaji tentang manfaat dari aspek-aspek yang terkandung dalam matematika. Apa sajakah manfaat itu dan bagaimana efeknya dalam kehidupan? Contohnya adalah teorema Pitagoras, yang memiliki banyak manfaat dalam segala penerapannya. Manfaat-manfaat dari ilmu matematika inilah yang menjadi contoh dari aksiologi matematika. Selanjutnya, aksiologi pendidikan matematika. Apa itu aksiologi pendidikan matematika? Aksiologi pendidikan matematika merupakan ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan pendidikan matematika dalam sebuah proses belajar mengajar matematika. Contohnya, pemberian angket kepada siswa untuk mengetahui minat belajar. Setelah terbukti benar bahwa minat belajarnya rendah, maka diperlukan aksi dengan cara meningkatkan konsep dasar siswa, misalnya dengan cara menggunakan media ajar yang menarik, atau menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Nah, kemudian aksiologi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti yang tadi, telah diperoleh sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Lalu dilakukan sebuah aksi untuk menganalisa apakah pengetahuan tentang meja tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan praktek dari aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hubungan antara ketiga aspek filsafat yang ada tersebut adalah ketika kita mampu memahami hakikat dari suatu objek yang merupakan ontologi. Maka kita dapat menentukan kapan suatu objek itu benar atau salah yang merupakan epistemologi. Yang selanjutnya, jika objek tersebut benar, maka kita dapat menentukan apakah objek tersebut memiliki nilai atau tidak. Dan jika memiliki nilai, maka nilai apa yang melekat pada objek tersebut merupakan bagian dari aksiologi. Baik, demikian pembahasan materi kami mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya kembalikan kepada Ibu Niska. Baiklah, terima kasih Bu Melda. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum menutup presentasi kami hari ini, kami akan menarik kesimpulan dari hasil materi yang didapatkan, yaitu
Pemahaman ontologi membantu membangun kerangka epistemologi untuk menilai kebenaran yang kemudian memungkinkan kita menentukan nilai-nilai yang melekat pada objek berdasarkan aksiologi. Hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat sore.